Hari ini kita akan mendalami materi tentang suara hati. Di dalam materi suara hati ini, kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan suara hati. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian suara hati. Suara hati mengacu pada istilah conscientia dari bahasa Latin atau conscience dari bahasa Inggris yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran atau pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik walaupun dapat keliru. Setelah kita melihat tentang pengertian hati nurani atau suara hati, kita akan melihat tentang fungsi suara hati. Adapun fungsi suara hati, yang pertama, suara hati sebagai pengingat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Saya harus melakukan karena itu baik atau benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai pemberi dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Yang kedua, suara hati berfungsi juga sebagai hakim yang akan mengadili apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah. Kemudian fungsi suara hati yang ketiga, yakni sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Setelah kita melihat tentang fungsi suara hati, kita akan melihat tentang proses suara hati. Proses suara hati yang pertama sebelum bertindak. Suara hati berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Yang kedua, pada saat menjelang tindakan. Ia bertindak sebagai hakim atau iudex yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Yang ketiga, sesudah tindakan selesai dilakukan, suara hati berfungsi untuk memberikan vonis atau vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan dan sebagainya. Setelah kita melihat tentang fungsi, tentang proses kerja suara hati, maka suara hati dalam diri seseorang itu kadangkala dapat keliru. Adapun yang menyebabkan sehingga suara hati dapat keliru. Yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu, perbuatan itu tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik, buruk,
dalam bertindak. Kemudian suara hati juga dapat keliru dikarenakan kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga, khususnya nilai-nilai keutamaan sebagai seorang Kristiani ini sangat penting. Namun jika penanaman pendidikan nilai-nilai moral kurang ditanamkan dengan baik, mengakibatkan munculnya kekeliruan, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Selain kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, alasan lain yang menyebabkan sehingga suara hati dapat keliru yang berikutnya adalah karena pengaruh dari lingkungan dan pandangan-pandangan di dalam masyarakat. Nah, setelah kita melihat tentang fungsi, proses kerja, bahkan penyebab sehingga suara hati itu dapat keliru, maka kita akan mendalaminya di dalam kitab suci dan juga di dalam ajaran gereja. Di dalam Roma 2 ayat 14-16 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membelah. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di dalam surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada dua hukum yang saling bertentangan, yakni hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sementara hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Kemudian kita lihat di dalam Gaudium et Spes artikel 16. Dikatakan, di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenalilah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran, dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun di dalam kehidupan kemasyarakatan. Di dalam Gaudium et Spes artikel 16 ini ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang sungguh menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Sementara di dalam katekismus gereja Katolik, hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti
Apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati nurani, orang harus mengenal hatinya sendiri. Upaya mencari kehidupan batin menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri, atau dari introspeksi diri. Di dalam katekismus Gereja Katolik ini ditekankan bahwa hati manusia adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban untuk mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu bahwa itu benar atau tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Dengan demikian, suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Setelah kita mendalami teks kitab suci dan ajaran-ajaran gereja tentang suara hati, maka kita akan disucikan, dimurnikan dengan cara-cara membina suara hati sehingga suara hati itu tidak menjadi keliru. Nah, bagaimana cara membina suara hati? Pertama itu mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, maka hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, akan dipercayai orang lain. Mengapa? Karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Di dalam Matius 5 ayat 8 jelas dikatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Kemudian cara membina suara hati yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Pertama itu dengan cara membaca kitab suci. Mencari dari dokumen-dokumen gereja. Kemudian sering-sering membaca buku-buku yang bermutu, yang relevan tentang cara-cara membina hati nurani atau suara hati. Kemudian bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, misalnya bertanya kepada orang tua, kepada rohaniawan-rohaniawati, atau kepada orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman yang cukup dan dapat dipercaya. Yang berikut, ikut rutin mengikuti kegiatan kerohanian. Nah, kegiatan kerohanian di sini misalnya ada kemping, rekoleksi, retret, dan sebagainya. Kemudian senantiasa introspeksi atau koreksi diri. Koreksi diri ini tentu sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian cara membina hati nurani yang ketiga, yakni menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih, nampak dalam misalnya maksud yang lurus. Ia senantiasa konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau dibelokkan ke kanan. Kemudian pengaturan emosi. Ia tidak menentukan keputusan-keputusan pada saat mengalami emosional.
Kemudian yang berikut pemurnian hati. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin seperti merefleksikan rangkaian kata-kata dan tindakan sepanjang hari itu. Kemudian senantiasa berdoa, entah itu sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, sehingga ketika kita mengisi segala kegiatan kita dengan doa, maka sepanjang hari itu Tuhanlah yang akan senantiasa bertindak di dalamnya, sehingga apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, atau apapun yang kita rencanakan, pasti hasilnya akan baik. Nah, setelah kita mendalami materi tentang suara hati ini, kita akan menarik satu kesimpulan bahwa lewat hati nurani yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan yang dialaminya, sehingga persoalan-persoalan yang dialaminya seharusnya bisa dipecahkan pertama-tama, misalnya melalui dialog yang dilandasi dengan hati nurani. Kita percaya, kita yakini bahwa hati nurani adalah hukum tertulis di dalam hati kita yang ditanam oleh Allah sendiri. Semoga lewat materi ini dapat memberikan penyegaran tentang cara-cara untuk membina suara hati, sehingga suara hati kita tetap senantiasa seturut sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih.